Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para pimpinan, para manajer, para calon pimpinan dan calon manajer dimanapun Anda berada. Video kali ini masih melanjut ya seri kepemimpinan, karena ini nanti banyak seri kepemimpinan, mungkin sampai ke 12. Ini baru keempat. Judul ya video kali ini adalah 20 cara efektif berkomunikasi dengan bawahan. Sahabatku, kita sebagai pimpinan atau manajer itu memang harus selalu berkomunikasi dengan bawahan supaya apa yang kita inginkan itu bisa sesuai dengan yang dikerjakan oleh bawahan kita atau anak buah kita. Dan ini saya berikan 20 cara efektif untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, ya. Yang pertama, kita harus menghargai keberadaan bawahan. Jadi bawahan seperti apapun statusnya, kita harus bisa menghargai harkat dan martabatnya. Kenapa? Setiap orang, apapun levelnya, apapun pangkatnya, pasti ya ingin dihargai, ya. Apalagi kalau kita ini sebagai atasan, karena kita butuh tenaga mereka, bagaimana mereka bisa membantu pekerjaan kita, maka kita harus hargai, ya. Kemudian yang kedua, tidak menganggap dirinya paling pintar dan paling benar, ya. Jadi kita sebagai manajer, sebagai atasan, jangan merasa bahwa kita ini paling super, paling pinter dan paling benar, karena apa, orang itu akan respect manakala kita ini merunduk saja, ya. Tidak perlu pamer kepinteran kita, tetapi kita secara nyata memberikan arahan-arahan, ya. Jangan sampai bawahan kita itu merasa bahwa mereka itu bodoh gitu, apalagi kalau kita ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang pintar, pandai, maka mereka akan sedikit tersinggung atau tersinggung juga dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kalau kita sebagai pimpinan supaya bawahan bisa menuruti perintah kita, maka kita harus menganggap mereka juga mampu, ya, melaksanakan tugas-tugas itu. Kemudian yang berikutnya, berbicara dengan santun walaupun dengan bawahan. Ya, ini strategi kita, bukan strategi saja sebetulnya, ini adalah merupakan kebiasaan kita bahwa berbicara dengan siapapun, bawahan kita, teman kita dan lain sebagainya, itu kita harus dengan santun, ya. Jadi menjaga apa yang keluar dari mulut kita, karena orang akan menilai kita ini dari apa yang kita ucapkan, yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan dilihat bagaimana apakah antara ucapan dengan tindakan itu bisa sesuai. Kemudian berikutnya, berusaha berbicara jelas dan runtut, ya. Jadi supaya kita, komunikasi kita ini dengan bawahan itu baik, maka kita harus berbicara dengan jelas, lugas, ya, tidak bertele-tele, ya, supaya apa? Supaya anak buah kita bisa memahami apa yang kita maksudkan, ya. Jadi berusaha berbicara jelas dan runtut supaya apa yang kita sampaikan bisa ditangkap dengan mudah. Ya, kalau bisa jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh mereka gitu. Kita usahakan kita bicara sesederhana mungkin, jelas, dan bisa dipahami oleh mereka. Kemudian berikutnya, memberikan pengayoman kepada bawahan. Jadi kita sebagai atasan itu harus bisa mengayomi bawahan. Jadi bawahan itu merasa aman bekerja di organisasi atau di perusahaan itu karena kita memberikan satu pengayoman. Sehingga dengan cara seperti itu, komunikasi kita menjadi lebih enak manakala seorang karyawan atau karyawan itu merasa terayomi, ya. Kemudian berikutnya,
berusaha menjadi pendengar yang baik ya. Jadi ini juga penyakit seorang pemimpin ini, kadang-kadang sulit untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh bawahan. Jadi kita harus pasang telinga ya untuk mendengarkan, siap mendengarkan keluhan, siap mendengarkan laporan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar anak buah kita ini tidak sungkan atau tidak keberatan untuk menyampaikan hal-hal yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau di tempat kerjanya. Sehingga dengan kita siap mendengarkan, ya bawahan kita semakin respect kepada kita. Kemudian tidak segan menanggapi keluhan bawahan. Jadi bawahan pasti ada kesulitan, ada keluhan-keluhan itu ya. Kita harus bisa menerima keluhan, harus bisa menanggapi ya. Ya baik itu keluhan yang bersifat dinas, pekerjaan-pekerjaan maupun ya keluhan-keluhan yang menyangkut dirinya atau mungkin juga bisa kesulitan-kesulitan karena keluarga. Sehingga kita di dalam memberikan satu penilaian, katakan satu kita kepingin tahu kenapa orang itu seperti itu, pasti ada alasannya. Jadi katakanlah suatu saat orang ini kok jadi malas, jadi merenung, itu pasti ada masalah. Ya, masalah itu kalau perlu kita tanyakan, kita tidak usah menunggu mereka menyampaikan keluhan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa seseorang ini kelihatan agak bingung dan lain sebagainya, kita tanyakan apa yang terjadi. Kemudian sering turun langsung menemui bawahan. Jadi bawahan akan senang kalau mereka bekerja itu dilihat oleh atasan ya langsung ya, sehingga kita harus meluangkan waktu, mengalokasikan waktu untuk kita melihat ya apa yang mereka kerjakan ya. Jangan-jangan nanti ada kesulitan atau membuat kita kalau turun langsung menemui mereka, dari komunikasi kita menjadi lebih mudah gitu. Kemudian berikutnya adalah memberi kesempatan bawahan menyampaikan pendapat. Nah ini penting, karena apa? Karena bawahan itu mengerjakan sesuatu ini pasti pengetahuan tentang pekerjaannya itu lebih detail gitu daripada kita ya. Karena kita tidak terus-menerus di dalam pekerjaan orang tersebut gitu, sehingga mereka kalau ada sesuatu yang kira-kira ingin memperbaiki ya sistem kinerja dari pekerjaan yang ditangani, itu dia akan menyampaikan pendapat. Jangan sampai kita ini memberikan satu tanggapan terhadap pendapat mereka itu secara negatif ya, sehingga anak buah itu jadi tidak mau lagi untuk memberikan pendapat. Kita harus tanggapi apapun. Nah kalau memang kita ini harus tidak menyetujui pendapatnya, harus kita terangkan dengan cara yang santun sehingga mereka tidak tersinggung atau mereka tidak merasa dikecilkan begitu. Kemudian tidak terlalu membuat jarak dengan bawahan. Nah bagaimana kita ini bisa lebih dekat ya dengan bawahan kita gitu. Ya tadi dengan cara kita sering berkunjung, kemudian kita sering berkomunikasi, tidak hanya menanyakan masalah pekerjaan, tetapi juga menanyakan kondisi ya keluarganya dan lain sebagainya. Itu akan membuat bawahan kita lebih respect kepada kita ya. Kita ini dianggap memperhatikan, peduli ya terhadap bawahan itu. Ya, jadi jangan sampai kita membuat jarak ya. Artinya kita terlalu jauh, tidak mau bergaul, tidak mau mengunjungi mereka gitu. Itu mungkin akan membuat mereka slow down gitu ya. Jadi semangatnya turun. Kemudian memberikan perintah secara jelas. Nah ini di dalam organisasi perintah itu supaya tidak keliru di dalam pelaksanaannya, maka kita berikan ya perintah itu secara jelas, karena perintah itu adalah nafasnya organisasi. Jadi perintah dan teguran itu gandengannya biasanya begitu. Jadi perintah disampaikan dengan jelas supaya anak buah itu juga mengerjakannya bisa pas ya.
Tetapi dikasih kesempatan ya anak buah untuk bisa bertanya gitu. Kalau memang itu belum jelas. Jadi intinya kita memberikan perintah itu dengan jelas. Kemudian berikutnya memberikan kritik dan saran secara konstruktif. Jadi kalau kita ini sebetulnya tadi perintah dan teguran itu bergandengan. Manakala seseorang itu mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan perintah, maka akan muncul teguran. Tetapi bagaimana teguran yang diberikan, ya terutama dalam bentuk nanti kritik, saran itu supaya mereka bisa menerima dengan senang hati. Jangan sampai kontraproduktif, karena seringkali seorang manajer, seorang pimpinan itu bisanya marah-marah begitulah. Marah itu di depan orang banyak itu sangat kontraproduktif gitu. Kemudian tidak memaksakan kehendak pada bawahan. Jadi kita harus tahu kemampuan bawahan itu seperti apa, kemudian secara ilmu ya pengalaman seperti apa. Janganlah kita memaksakan kehendak ya. Kalau memang itu tidak mampu untuk dilakukan, jangan dipaksa. Karena kalau dengan cara terpaksa maka mereka akan stres, dan kalau dia tidak bisa melaksanakan dengan baik, dia juga kepikiran terus sehingga mengganggu ya konsentrasi untuk kerja. Kemudian tidak sulit untuk ditemui. Nah, ini juga salah satu supaya kita ini berkomunikasi bisa enak kalau kita ini tidak sulit untuk ditemui. Jadi katakanlah ada kita di kantor, maksudnya ada keluhan dari karyawan atau anak buah kita, ya boleh masuk gitu ya. Kemudian kalau kita pas berkunjung ke tempat lokasi bekerjanya atau kita cek langsung gitu, nah mereka tidak merasa kesulitan. Jadi begitu gampang kalau mau menemui atasan atau pimpinan gitu. Nah, seringkali yang terjadi justru anak buah itu mau ketemu dengan pimpinan itu pikir 2-3 kali, ya, jangan-jangan nanti saya malah dimarahi begitulah. Hal seperti ini supaya dihindari. Jadi supaya anak buah kita ini dengan gampang menemui kita, ya, supaya masalah-masalah itu bisa langsung kita ketahui secara cepat. Kemudian menyediakan waktu untuk konsultasi. Nah, jika ada satu kesulitan, baik itu yang menyangkut pekerjaan, terutama pekerjaan ya, kalau masalah pribadi mungkin ada baiknya juga kita bisa membantu dalam arti menyelesaikan masalah, itu juga bagus sekali. Jadi kita sediakan waktu untuk berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan gitu. Kemudian menciptakan suasana kerja yang kondusifnya. Ini sangat penting karena karyawan bawahan kita ini akan bekerja dengan maksimal manakala suasana kerja ini kondusif. Oleh karena itu kita harus berusaha ya membuat suasana kondusif. Biasanya yang membuat suasana itu tidak kondusif kalau atasan itu sering marah ya, terus kemudian selalu tidak puas, kemudian sering mencela, kemudian membuat anak emas pilih kasih lah. Hal-hal seperti itu harus kita hindari ya, karena itu akan membuat suasana kerja ini tidak kondusif. Oleh karena itu harus kita ciptakan bagaimana caranya supaya suasana kerja ini kondusif. Kemudian sering mengadakan acara non formal, maksudnya memang kita ini dengan bawahan memang harus dekat gitu ya. Nah, kedekatan kita dengan bawahan itu kalau kita ini juga sering mengadakan ya acara-acara yang non formal, umpamanya saja olahraga bareng, kemudian ada jalan santai dan lain sebagainya. Itu adalah acara-acara non formal yang manfaatnya adalah kita akan bisa berhubungan, berkomunikasi dengan mereka. Karena kita sebagai pimpinan itu memang harus memaksimalkan potensi dan motivasi dari karyawan itu supaya hasil kinerja ini bagus. Nah, caranya memang macam-macam, terutama bagaimana kita berhubungan, berkomunikasi dengan bawahan. Salah satunya tadi
mengadakan acara non formal. Kemudian berikutnya memahami kelemahan dan kekurangan bawahan. Ya, jadi kita harus juga melihat ya. Jadi setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita tahu kekurangan-kekurangan mereka, maka kita bisa mengurangi ya, meminimalisir kekurangannya dengan cara diberikan nasihat, diberikan training dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus tahu kekurangan bawaan kita. Karena kalau kita bersikap santun terkait dengan menunjuk kekelemahan dan kekurangan, itu akan diterima dengan baik gitu. Kemudian tidak mudah marah kepada bawahan. Nah, ini yang penyakit kita ini, penyakit atasan, penyakit pimpinan sama manajer itu ya mudah sekali marah. Nah, ini harus kita tahan. Jadi kalau katanya orang bijak, orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu menahan nafsu amarah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang marah itu berarti emosinya itu tidak terkendali, ya. Sehingga karena tidak terkendali, maka seringkali kata-kata yang keluar dari mulut itu juga tidak terkendali. Nah, itu akan sangat menusuk perasaan bawahan. Nah, bawahan kalau sudah dimarahi dan tertusuk atau tersinggung, itu mungkin semangat kerjanya akan loyo, akan hilang gitu. Kemudian tidak suka mengandalkan kekuasaannya. Saya yakin bahwa anak buah itu sudah tahu posisi kita sebagai pimpinan, itu tahu. Jadi kita tidak perlu lagi sering mengandalkan kekuasaan gitu kepada mereka gitu. Karena apa? Selain mereka sudah tahu, nanti kita ini dianggap orang yang memimpin dengan kekuasaan bukan dengan hati gitu ya. Jadi untuk bisa kita berhubungan, untuk kita berkomunikasi dengan baik ya, dengan mereka, ya kalau bisa kita ya pada saat kita ketemu, kemudian kita kumpul-kumpul dengan mereka, itu jangan terlalu memposisikan bahwa kita ini jabatannya di atas, kemudian menunjukkan kekuasaannya gitu ya. Kita biasa-biasa saja, karena mereka supaya bisa rileks, kemudian tidak takut kepada kita, dan berani menyampaikan sesuatu yang memang untuk perbaikan perusahaan ini. Jadi sahabatku, intinya kita harus berusaha sebaik mungkin supaya komunikasi antara kita sebagai pimpinan dengan bawahan kita itu akan berjalan dengan lancar. Ya, dengan kelancaran komunikasi, insya Allah pekerjaan juga akan berjalan dengan lancar. Demikian sahabatku yang bisa saya sampaikan pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.